Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, mulai ayat 23 sampai 31, tapi saya baca ayat 29 sampai 30 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan Injil firman Allah dengan berani. Sekian pembacaan firman pada hari ini. Kita belajar bahwa gereja sepanjang sejarah manusia tidak luput dari ancaman, penderitaan, dan aniayaan. Nah, dalam gereja mula-mula kita juga melihat mereka menghadapi ketidakadilan dari penguasa dunia. Mereka dianiaya oleh kelompok orang-orang Yahudi yang mayoritas non-Kristen. Ibadah mereka sering diganggu dan seterusnya. Kendati pun demikian, mereka tidak pernah berputus asa. Sebaliknya mereka semakin maju, semakin giat bekerja bagi Tuhan, semakin dihambat, semakin merambat. Apa rahasianya? Mereka telah menemukan kunci menghadapi kesulitan, yaitu berdoa. Kita bisa melihat di dalam bacaan hari ini bahwa mereka berdoa. Permohonan mereka bukanlah untuk minta pembelaan, melainkan yang mereka minta ialah agar mereka diberi kekuatan dan keberanian untuk bersaksi. Inilah ciri khas dari kehidupan gereja mula-mula, yaitu berdoa. Martin Luther, Bapak Reformasi, mengatakan bahwa doa adalah nafas orang yang beriman. Artinya apa? Kita sebagai orang yang percaya, Allah tidak boleh putus-putus untuk berdoa. Hidup kita seperti ikan yang kodratnya di air. Demikian pula kita punya kodrat ilahi, yaitu hidup berdoa, hidup dekat dengan Allah. Tuhan Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, tanpa doa, tanpa melibatkan Tuhan, maka akan banyak hal yang menyulitkan kita. Oleh karena itu, gereja harus punya persekutuan doa. Selain itu, kita lihat gereja mula-mula adalah gereja yang memberitakan Injil. Dalam ayat 31 kita membaca bahwa sesudah mereka berdoa, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan kemudian mereka bersaksi memberitakan Injil dengan berani. Dan apa hasilnya? Alkitab berkata sejumlah orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Gereja jika ingin maju dan berkembang, maka gereja itu harus pergi mengutus anggota jemaatnya untuk memberitakan Injil. Dan ingat, memberitakan Injil adalah amanat yang agung dari Allah sendiri. Gereja yang tidak memberitakan Injil akan ketinggalan dengan gereja yang lain dan akan mengalami kebangkrutan. Gereja yang tidak mau memberitakan Injil di tengah-tengah pluralitas masyarakat, maka gereja itu yang akan dimasuki oleh pluralisme, diombang-ambingkan, disesatkan dan dihancurkan oleh roh dunia. Karena itu, jika gereja di sini ingin maju dan berkembang, maka harus ada reformasi, yaitu pertama-tama yang harus direformasi supaya tidak pasif, melainkan menjadi aktif untuk melayani. Yang kedua, sistem kita yang harus direformasi, yaitu kita harus menjadi gereja yang terbuka, bukan menjadi gereja yang tertutup. Injil harus diberitakan melintasi tembok ras, karena gereja itu melayani segolongan orang saja, maka gereja itu telah membatasi dirinya sendiri. Gereja mula-mula adalah gereja yang misioner, terbuka, melayani, menginjili, membawa semua orang kepada Kristus tanpa perbedaan. Dan hasilnya di luar biasa. Mereka sungguh mencengangkan. Kalau demikian, kita ingin menjadi gereja yang misioner,
Apa yang harus kita lakukan? Gereja yang misioner ialah gereja yang mempunyai visi untuk pelayanan misi. Gereja berdoa untuk pelayanan misi, gereja membiayai untuk pelayanan misi, dan gereja berencana untuk pelayanan misi. Gereja yang mempersiapkan orang-orang untuk bekerja di ladang misi. Gereja mengutus pelayan-pelayan yang telah dipersiapkan. Gereja bermitra dengan pelayan-pelayan misi yang lainnya. Demikianlah ciri khas gereja mula-mula yang perlu menjadi ciri gereja kita juga di zaman sekarang. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa jemaat Tuhan tidak luput dari penderitaan dan kesulitan. Tapi Tuhan telah memberikan kami kekuatan untuk bisa berdoa dan terus memberitakan Injil-Mu, sehingga setiap kami boleh tetap menjadi saksi Tuhan dalam segala sikon. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.